Halo semua, perkenalkan nama saya Komang Widiasa. Saya mahasiswa Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia atau yang dikenal INSTIKI dari Prodi Desain Komunikasi Visual atau DKV. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian atau mini proposal saya yang berjudul Perancangan Brand Guideline Maripurna Konvensi sebagai upaya penguatan citra usaha. Langsung saja kita ke slide selanjutnya. Yang pertama ada latar belakang. Jadi ada 3 poin latar belakang di sini, yaitu yang pertama, Maripurna Konveksi mengalami inkonsistensi penggunaan logo, warna, dan tipografi pada media promosi. Yang kedua adalah tidak adanya brand guideline yang menyebabkan citra usaha kurang profesional dan sulit dikenali. Yang ketiga itu diperlukan perancangan brand guideline sebagai solusi untuk memperkuat citra dan identitas usaha. Selanjutnya yang ketiga itu ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah di sini itu bagaimana brand guideline dapat menjadi solusi untuk memperkuat citra profesional, meningkatkan pengenalan brand, dan mempermudah proses produksi media promosi Maripurna Konveksi di masa depan. Selanjutnya ada batasan masalah. Jadi batasan masalahnya itu penelitian ini hanya berfokus pada perancangan brand guideline untuk Maripurna Konveksi yang mencakup elemen visual seperti logo, tipografi, warna, elemen grafis, dan aplikasi media tanpa membahas aspek non-visual seperti manajemen bisnis, operasional konveksi, atau strategi pemasaran secara keseluruhan. Selanjutnya ada tujuan penelitian di sini, ada 2 tujuan penelitian, yaitu yang pertama, memberikan solusi nyata untuk memperkuat citra profesional, meningkatkan pengenalan brand, mempermudah pembuatan media promosi Maripurna Konveksi kedepannya. Yang kedua ada merancang sistem identitas visual yang mencakup standarisasi logo, grid, konstruksi, ukuran minimum, ruang aman, variasi penggunaan. Ada juga palet warna untuk cetak dan digital, tipografi, hierarki, dan aturan pakai, serta elemen grafis pendukung yang sesuai dengan karakter Maripurna Konveksi. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Jadi ada 2 manfaat penelitian di sini, yaitu yang pertama menambah referensi dalam kajian desain komunikasi visual, khususnya mengenai perancangan brand guideline untuk UMKM di sektor konveksi yang masih jarang dibahas dalam penelitian akademik. Yang kedua, memberikan kontribusi pada pengembangan teori tentang identitas visual dengan menunjukkan bagaimana brand guideline berperan dalam membangun citra, konsistensi visual, dan persepsi profesional persepsi profesional sebuah brand. Selanjutnya ada metode penelitian. Jadi metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kondisi identitas visual Maripurna Konveksi dan permasalahan yang dihadapi. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lokasi usaha, wawancara dengan pemilik usaha, serta dokumentasi aset visual dan media promosi guna mendukung proses analisis dan perancangan brand guideline. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Ada 5 penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan dalam perancangan penelitian ini. Yang pertama itu ada perancangan visual brand identity pada UMKM Mihoki untuk meningkatkan brand awareness di Kabupaten Pasuruan. Ini ditulis oleh Nisopa Balkis dan Eka Rini Widya Astuti pada tahun 2024 dengan metode Research and Development atau R&D dengan pendekatan mixed method. Yang kedua itu ada perancangan brand guideline Covita. Ini ditulis oleh Igusti Agung Bagus Wimajaya dengan kawan-kawan pada tahun 2023. Itu metodenya menggunakan kualitatif dengan observasi dan studi literatur. Selanjutnya ada Corporate Identity Baukville Project. Ini ditulis oleh Putri Ananda dan Hendra Apriwan pada tahun 2023 dengan metode 4D dengan define, design, develop, dan disseminate. Selanjutnya ada perancangan brand identity UMKM Stick Hijau Jalanan dalam upaya meningkatkan brand awareness di Made Bliss Studio. Ini ditulis oleh Nimade Ayu Cantika Mutiara Anjani dengan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan metode deskriptif, kualitatif, brainstorming, dan mind mapping. Lalu yang terakhir itu ada visual identity design of the batik Ciprat Gianta SMS in Banjarnegara yang ditulis oleh Yanuar Maulana Fitriyandani dan RH Kusumo Hendarto pada tahun 2004 dengan metode practice based research analysis SWOT dan identifikasi audience. Selanjutnya ada skema perancangan brand guideline.
Skema perancangan brand guideline paripurna komunikasi itu menggunakan tahapan design thinking. Yang pertama itu ada empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Di dalam empathize itu ada wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Selanjutnya ada define, analisis wawancara, analisis observasi, urgensi penelitian, dan solusi kreatif. Selanjutnya ada ideate. Yang pertama itu ada brainstorming, mind mapping, mood board, sketsa visual, kebaruan karya, strategi kreatif, dan media kreatif. Selanjutnya ada prototype. Prototype itu ada sketsa digital, coloring, layouting, import file, menyimpan file, perancangan, media kreatif. Yang terakhir ada testing. Itu ada uji ahli media yang dilakukan oleh dosen, uji ahli materi yang dilakukan oleh pemilik, dan uji responden yang dilakukan oleh konsumen. Baik, sekian presentasi dari mini proposal saya. Kalau ada kesalahan dalam penyebutan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.